selamat datang di obrolan santai kita kali ini. Kali ini kita akan membahas permasalahan remaja. Bisa dari cinta monyet, bisa dari tugas numpuk, terus sampai bingung masalah masa depan. Tapi kali ini kita akan membahas satu hal yang menjadi perhatian serius di Indonesia, yaitu kenakalan remaja. Mari sebelum kita lanjut, kita akan mengundang dua tamu khusus kita. Selamat datang. Hai Fiza. Halo Brit. Terima kasih. Hai. Sebelum kita mulai, boleh kenalin dulu nih. Siapa? Oke, jadi nama saya Alifi Akbar. Saya kelas 9, temennya mereka juga. Silakan nih pada kita. Dan saya Tabitara, saya bisa dipanggil Bita. Saya juga kelas 9. Teman Keiza dan Adi. Oke. Gak perlu berlama-lama ya guys ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang sangat menumpuk dari teman-teman kita semua di sana. Nah, gimana sih kalian mendefinisikan kenakalan remaja? Menurut aku ya, kenakalan remaja itu merupakan tindakan remaja individu yang bertentangan dengan hukum norma dan sosial. Itu aja sih. Oh, oke. Nah, apa saja sih faktor kenakalan remaja? Faktor kenakalan remaja itu kita bisa lihat dari usia remaja sekarang ya. Pasti rasa ingin tahunya tuh tinggi banget gitu ya. Ya sih banget sih. Kedua itu faktornya tuh ada latar belakang dan lingkungan seperti keluarga, teman atau dukungan sosial. Berarti dalam mendidik, dalam keluarga mendidik juga berpengaruh ya? Tentu jika ada ketidakharmonisan di dalam rumah memicu gitu ya, memicu remaja frustasi gitu. Oh, sip. Selanjutnya nih, bagaimana latar belakang keluarga dapat menyebabkan kenakalan remaja? Menurut saya, di sini saya bakal kasih dua jawaban aja. Pertama itu tentang mungkin keluarga yang tidak stabil dan juga kurangnya support dari keluarga. Kalau kayak masalah ekonomi itu juga ngaruh nggak sih? Mungkin ngaruh juga ya, tapi itu juga pada orang tua gimana bakal mendidik anaknya dalam kondisi tersebut, apakah akan mendidiknya dengan baik atau susah. Itu untuk keluarga mereka sih. Sip. Nah, apakah faktor lingkungan atau teman sebaya dapat mempengaruhi kenakalan remaja? Tentu saja pasti akan mempengaruhi kenakalan remaja ya. Kita tahu biasanya kenakalan remaja itu bisa disebabkan oleh teman di sekolah. Ya contohnya itu teman sebaya lah, teman sekelas kita. Contohnya nih di Indonesia kan banyak sekali berita-berita tentang tawuran ya kan, banyak sekali di Indonesia, ataupun minuman keras, ya pembulian misalnya. Seperti itu. Berarti kalau kayak kenakalan remaja itu dapat dipengaruhi oleh teman sebaya, teman lingkungan sekitar. Nah, tapi apakah itu juga kita bisa memfilternya gitu? Tergantung dari diri kita masing-masing sih ya, bisa atau tidak. Apa sih langkah-langkah yang harus diambil keluarga untuk mencegah kenakalan remaja? Menurut saya ya orang tua harus berkomunikasi terbuka dengan anaknya, harus mengetahui kondisi anaknya seperti apa, dan juga harus memberi dukungan support yang besar. Tapi gimana kalau anaknya kayak takut sehingga tidak terbuka dengan keluarganya? Nah, itu berarti mungkin keluarganya memberi pendidikan yang kurang baik kepada anaknya, sehingga anak jadi agak malu gitu ngomong sama keluarganya, malah lebih sering ngomong sama temen atau orang lain gitu. Jadi ya keluarga harus bisa mengerti anaknya, berkomunikasi terbuka dengan. Jadi keluarga itu paling utama ya? Iya, Dan faktor utama. kalian pernah nggak sih menyaksikan secara langsung kenakalan remaja? Jadi saya untuk secara langsung, kita kan tinggal di Thailand ya. Biasanya di pinggir jalan gitu saya masih bisa melihat anak-anak remaja yang masih pakai seragam sekolah, merokok gitu.
di sosial media itu sudah sangat banyak ya anak-anak remaja Indonesia. Nah, seperti itu. Sangat prihatin ya di Indonesia. Bagaimana kenakalan remaja berdampak pada masyarakat nih? Oke, menurut saya kenakalan remaja dapat merugikan masyarakat dengan mungkin menambah kejahatan seperti yang kita bilang tadi, tawuran ya di Indo sangat banyak, dan juga mungkin kualitas hidup masyarakat di situ sih. Apakah ada dampak psikologi nih bagi anak yang terlibat dalam perilaku kenakalan? Tentu ada ya, kan seperti faktor utamanya itu keluarga. Seperti yang dikatakan Alif, jika orang tua atau keluarga mendidik anak kurang baik dan anak menjadi kurang terbuka terhadap orang tua, pasti mereka akan mencari teman atau orang lain untuk mencurahkan hati mereka. Ya, dan pasti akan berdampak terhadap psikologi anak itu sendiri. Karena pasti dia membutuhkan sosok orang tua gitu. Kalau kayak suatu anak melakukan pembulian ke anak lain, nah si anak yang melakukan pembulian itu kayak mungkin ada masalah mental sehingga dia melampiaskannya kepada teman yang dibulinya itu. Bisa, itu banyak terjadi di berbagai negara, itu banyak terjadi. Ada nggak sih kayak cara untuk menghindarinya? Di zaman sekarang ini banyak ya psikolog gitu ya, untuk anak-anak remaja ataupun guru yang ada di sekolah. Pasti banyak yang membantu anak-anak muridnya untuk tidak melakukan hal tersebut. Menurut Anda, bagaimana peran media sosial dalam meningkatkan atau mengurangi kenakalan remaja? Menurut saya media sosial ini ya kan merupakan ada di semua gadget lah ya, yang dipegang sama semua anak remaja. Nah terus untuk mempengaruhinya itu tergantung sama konten yang ada di media sosial tersebut. Misalnya itu konten edukatif atau konten yang buruk. Nah pokoknya tergantung pada situ. Tapi kan kadang saat kita membuka media sosial seperti IG nih, kadang kan kita tidak bisa mengontrol apa yang di dalam IG itu muncul. Yeah. Dan itu tergantung anaknya sendiri atau IG-nya, sosial medianya. Itu sebenarnya menurut saya itu tergantung sama anak sendiri. Kalau ada konten seperti itu mereka mau lihat atau menghindar, gitu aja. Karena kan remaja itu memiliki rasa penasaran yang tinggi ya. Yeah. Dan bagaimana anak itu menghindarinya. Iya. Nah, yang terakhir nih, apakah ada inisiatif atau program positif yang dapat membantu mengubah kenakalan remaja dari pemerintah mungkin atau dari sekolah juga bisa? Ada nggak sih? Ada, dari sekolah kita SIB kan biasanya mengundang tamu untuk webinar gitu kan, untuk para murid-muridnya, entah itu dalam topik kenakalan remaja atau dan lain-lain. Biasanya di sosial media ya, di TikTok contohnya atau di Instagram, di Reelsnya itu banyak edukasi tentang kenakalan remaja, dan banyak juga guru-guru psikolog yang membantu anak-anak remaja yang tidak mendapatkan sesosok orang tua mereka untuk membimbing mereka, akan dibantu oleh sosial media tersebut. Oke, kayaknya sampai sini aja ya kali ini. Oke. Diskusi kali ini. Siap. Ngobrolnya seru banget ya guys ya. Kayaknya hari ini sampai situ saja. Sampai ketemu di next diskusi. Dadah.